Salam alaikum. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan sebagai hakim di akhir zaman nanti untuk menghakimi dunia ini. Injil Yohanes 5 ayat 22. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil Markus 16 ayat 16. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Kesaksian Kapten BSL. Saudara, kali ini kita khusus mau membahas tentang nabi palsu. Siapakah nabi palsu yang dimaksudkan dalam hal ini ya saudara? Nabi palsu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah nabi yang muncul atau nabi yang datang setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, ya, yang diperkirakan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga itu sekitar tahun 33. Artinya kalau sekarang tahun 2020 berarti 1987 tahunan ya. Lebih kurang lah. Karena 2020 Tuhan Yesus lahir tahun 00, katakanlah berarti 2020 tahun 33 tinggal dikurangin lagi 13 2000. Jadi kurang 13 ya sekitar 1987 tahun yang lalu. Itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya saudara. Nah kalau ada lagi dalam kurun waktu dari tahun 33 sampai dengan hari ini ya, di antara itu kalau ada nabi yang muncul atau nabi yang datang, itu adalah nabi palsu saudara ya. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menubuatkan jauh-jauh hari sebelum kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali menubuatkan tentang akan datangnya nabi-nabi palsu. Mana ayatnya saudara? Mari kita baca ayatnya ya. Ayatnya itu terdapat di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, waspadalah, ini kata Tuhan Yesus, terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini menubuatkan tentang nabi palsu, saudara. Jadi Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa nanti akan datang nabi-nabi palsu. Waspadalah. Oke. Di Injil Matius yang ke-24 lagi, pasal 24 ayat yang ke-11. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ditambah lagi ayat yang ke-24 lagi, masih sama di Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini tentang nabi palsu. Lalu kemudian di Injil Markus 13 ayat yang ke-22, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi ada berapa ayatnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayatnya saudara. Tuhan Yesus sudah menekankan tentang akan datangnya nabi-nabi palsu setelah dia naik ke sorga. Maka itu saya katakan saudara, tidak ada lagi nabi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga tahun 33 atau tahun 1987 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, tidak ada lagi nabi.
terkecuali yang tertulis atau tercatat di dalam kitab suci Alkitab. Seperti contohnya Rasul Paulus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4, 5, dan 6. Itu adalah pilihan langsung dari Tuhan Yesus, makanya tercatat di dalam kitab suci. Tetapi kalau yang tidak tercatat di kitab suci, itu bukanlah, kita tidak mengakui bahwa itu adalah nabi, saudara ya. Jadi stop, kita hanya setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi nabi terkecuali Rasul Paulus yang di Kisah Para Rasul 9 ayat 4, 5, dan 6. Demikian ya saudara ya, kiranya ini cukup jelas dan cukup mencerdaskan kita, sehingga kita tidak mempercayai lagi ajaran yang lain selain daripada ajaran Alkitab. Baik, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tetap bersama saya, Kesaksian Kapten PSL. Assalamualaikum, God bless you. Thank you for watching.